Iya. Kadang banyak orang memberikan satu edukasi, pencerahan, yang lain-lain terlalu serius sehingga orang juga mumet dengan situasi sekarang ya. Ya kalau saya kan karena experience ya, ditanyanya ya masa saya mau ngarang-ngarang ya enggak. Iya, betul dok. Nah, sekarang kan dokter sudah pada puncak karirnya dok sebetulnya dok ya. Kalau bilang sekarang ini apa sih yang dokter yang dicari lagi kalau dalam satu kehidupan ini? Sekarang kan bagaimana dokter udah melayani, sudah memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di daerah pekerjaannya. Dan sekarang dokter sudah juga membuat lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang untuk seperti itu dok. Nah, ini sebelum closing statement ini dok, harapan dokter, sebetulnya ini harapan yang memang semua orang akan tentu ke sana. Harapan pelayanan kesehatan kita itu sesungguhnya model konsepnya seperti apa? Karena kalau kita sekarang lihat di medsos, ngeri dok itu saya lihat, ngeri. Dokter bagaimana dok? Ya, sebelum saya mengungkapkan harapan, tentunya kita ada dasar dulu nih, Mas Gegen. Saya panggil Mas Gegen aja ya. Ya siap. Masih karena nggak jauh beda dok umurnya ya. Mudaan saya lah. Jadi gini Mas Gegen, kenapa saya itu selalu aktif? Nah tadi kan ada di awal kenapa saya aktif di ID ya, karena saya jujur aja S2 2 kali, Magister Public Health itu adalah manajemen rumah sakit di UGM saya ambil, dan MHKS-nya itu kita sama-sama di Sugio Pranoto. Nah setelah saya lulus dari situ, saya baru tidak sadar juga Tuhan kirim orang untuk memanggil saya, hey Hadi kamu bantu. Saya juga nggak sadar. Nah disitulah banyak persoalan hukum di antara teman-teman. Nah, selebihnya saya ngembangin. Kenapa saya selalu memberikan tutorial hukum, contoh-contoh masalah hukum kesehatan kepada organisasi ID, PPNI sering loh saya, Pak Gegen. Saya nggak berpikir A, B, C, D, enggak. Ayo, saya senang aja ngajar gitu loh. Oh, berarti Tuhan itu memakai saya dengan cara yang sesuai apa yang dia amanatkan. Gitu loh. Dulu masih offline, Pak. Saya kadang-kadang pergi ke Serang. Itu. Kalau sekarang enak nih dengan cara begini. Nah, jadi Pak Gegen, harapan saya sebelum sampai ke situ, sebenarnya pelayanan kesehatan ini seperti turbulensi, loh, Pak. Sekarang ini yang paling penting mungkin Mas Gegen itu udah punya persatuan pembelaan perawat, nakes ya. Saya bangga sekali, Pak. Ya, karena ini banyak yang rumah sakit juga yang takut, ya toh banyak yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk ya dalam tanda kutip begitulah ya Pak. Saya tidak menuduh. Iya. Kebanyakan si dokter, terutama perawat juga takut di dalamnya, ya toh. Saya senang dengan adanya Mas Gegen membentuk satu pembelaan hukum di situ. Nah, harapan saya sebetulnya collaboration antara perawat dengan dokter itu sangat tercipta. Dokter juga nggak bisa arogansinya, mohon maaf ya, tanpa melihat kerja perawat. Dan komunikasi dengan DPJP dalam hal ini spesialis, baik dokter umum kepada DPJP spesialis, perawat juga kepada DPJP spesialis atau ke manajer medik pada saat itu untuk meningkatkan pelayanan itu penting sekali, Mas Gegen. Tanpa itu susah. Dan kedua adalah manajemen rumah sakit di dalam menyediakan segala sesuatu untuk kita berkarya betul-betul disediakan dan tidak dalam satu tekanan. Tidak melulu mencari uang. Memang penting, karena kita bentuknya PT. Tapi bukan itu. Tetapi uang itu akan datang sendirinya bila semuanya SOP kita patuhin. Kita ini sebagai orang kesehatan sebetulnya
adalah memantau mana SOP. Ya toh? Jalani itu. Tapi yang paling penting di atas semuanya itu apa? Mas Gigen juga udah pasti sering mengajar ini, yaitu komunikasi. Nah, kebanyakan komunikasi itu jarang sekali tercipta dengan baik. Ya kan? Perawat juga takut sama manajer mediknya, perawat juga takut sama PJP-nya, manajer medik yang notabene mungkin dokter umum itu juga agak segan dengan apa DPJP-nya, ya toh, DPJP-nya terlalu sibuk, ya kan? Nah ini memang resiko. Nah di antar DPJP misalnya dokter kebidanan 1, 2, 3 komunikasinya kurang. Nah antar rumah sakit pun misalnya DPJP itu kan bisa 3 rumah sakit. Itu saling bersaing betul-betul, itu menjadi kita tuh lemah loh Pak. Iya, nah, mungkin itu loh Pak. Dan jangan lupa juga humas yang saya sering dengar dari beberapa tokoh, termasuk Mas Gigen juga dengan Pak Kendar, selalu mengatakan bahwa komunikasi, ruang komunikasi itu sangat penting. Itu saya buktikan memang betul-betul di rumah sakit besar itu. Bukan berarti rumah sakit kecil itu nggak bisa bikin, Pak. Disesuaikan saja, betul nggak? Nah, itulah. Dan juga jangan lupa ketokohan masyarakat di situ harus kita pegang juga, Pak. Karena memang kita selalu diposisikan pada posisi yang lemah, Pak. Karena berhubungan dengan nyawa. Proses untuk kenapa sampai dia terjadi begitu, itu kan kita nggak tahu. Jarang disidangkan itu. Selalu mengatakan bahwa ya kecuali memang negligence atau kelalaian itu lain Pak. Ya, tapi kalau ini belum apa-apa udah menjustis gitu loh. Sehingga rumah sakit makin takut, semua defensif nanti masyarakat yang rugi loh Pak. Nah mungkin itu Pak Gigen harapan saya sih, ayolah kita kolaborasi, bergandengan tangan bersama masyarakat juga. Pak, mungkin yang paling penting. Menarik dok, tadi dikatakan terjadi turbulensi, kemudian bagaimana perangkat di dalam rumah sakit terkait dengan keberpihakan manajemen, kemudian bagaimana komunikasi terapeutik ditingkatkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi, lalu juga terjadinya tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Nah ini kan satu perangkat di mana mau nggak mau suka nggak suka itu harus dilakukan dok ya. Betul. Nah, menurut dokter tentu ini kan jauh dari ideal sebetulnya dok. Ketika kita berbicara soal PT, ya. PT adalah perusahaan, mau nggak mau tentu mereka juga ingin mencari laba atau keuntungan. Ya. Nah, bagaimana dokter sebagai pengusaha ini sedang tenaga kesehatan melihat dari kacamata dokter, memang sebenarnya di bawah itu banyak masalah yang seperti tadi dokter katakan. Apa sebetulnya solusinya supaya berkesinambungan selain tadi bicara soal banyak masyarakat juga misalnya tidak teredukasi, kemudian sarana-sarana juga tidak memadai seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut saya sih begini, kita nggak bisa juga bicara hanya pelayanan. Ya. Kalau saya sih sebagai dokter, juga sebagai pengurus ID, tetap mengutamakan kesehatan masyarakat terus di atas segala-galanya. Ya, setuju. Nah, biarlah saya dokter, kami dokter, dengan kami perawat, kami bidan, tentu dalam hal ini collaboration working ya, entah istilah namanya, ada dokter yang memimpin di rumah sakit. Ini kita bicara skupnya rumah sakit. Ketika kita memerlukan sesuatu, ya memang pembiayaannya sangat tinggi. Kesehatan itu nggak pernah bertepi, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita itu ditepikan oleh pembayar utama, yaitu badan publik yang dikenal dengan sistem JKN, yaitu BPJS. Memang masih banyak Pak hubungan yang kurang harmonis. Ini juga harus bagaimana menjadi tugas ID, perawat, PPNI,
IBI, dan PDGI, yang lain-lainnya, mari kita berbicara tarif yang sebenarnya. Negara harus hadir. Undang-undang, SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional mensyaratkan itu. Tetapi saya teringat salah satu profesor ya mengatakan bahwa negara ini nggak bisa juga terlalu digantungi. Makanya penerapan pajak progresif untuk kesehatan itu sangat penting. Dari situ bisa, ya. Jadi sebetulnya ya JKN itu adalah untuk rakyat yang sangat tidak mampu. Untuk yang mampu betul-betul diterapkan untuk JKN itu supaya semua hidup, Pak. Ya, ya semua hidup. Kalau nggak hidup nanti. Ya dulu orang dengan BPJS disia-siain, Pak. Tapi sekarang semuanya ditanggung. Akhirnya siapa yang akan mendapatkan kerugian? Rakyat, Pak. Rakyat boleh dibilang senang, tetapi akses untuk orang miskin juga kurang. Terus kedua, banyaklah orang-orang yang mempunyai aksesibilitas tinggi, akhirnya lebih cepat mengakses itu, sementara yang tidak, padahal bayarannya sama, tidak banyak terfasilitasi dengan baik. Nah, yang menderita siapa? Pasti bayangkan ya, FKTP aja dari dulu nggak pernah naik tarifnya. Ya kan? Ya, ini contoh kecil aja. Mungkin saya nggak ahli ekonomi, kesehatan, tetapi saya melihat contoh itu saja, Pak. Kenapa tidak teriak? Ya, teman-teman itu udah cukup untuk memahami. Tapi ya kita yang harus paham, para ahli kesehatan, ayo kita bergerak. Bukan untuk memberontak ya, tidak. Tetapi semata-mata untuk menyeimbangkan pada satu titik kebutuhan yang dimana rakyatnya adalah harus tersenyum semua loh, Pak.